Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konseling behavioristik. Sebelum kita belajar terkait konseling behavioristik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 210 404 50012 dari kelas Bimbingan Konseling 6B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama terkait dengan apa sih konseling behavioristik itu? Konseling behavioristik adalah sebuah pendekatan yang berlandaskan teori belajar dan psikologi behaviorisme yang fokus pada perilaku yang tampak dan interaksi antara individu dengan lingkungan mereka. Nah, pendekatan konseling behavioristik berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari, tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru. Proses belajar tingkah laku bisa didapat melalui kematangan dan belajar. Konseling behavioral adalah sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Berikutnya, siapa saja sih tokoh-tokoh behavioristik? Nah, yang pertama ada Ivan Pavlov, kemudian yang kedua ada B.F. Skinner, ketiga Albert Bandura, dan yang keempat ada Edward Thorndike. Biografi yang pertama, Ivan Pavlov, tokoh classical conditioning dan bapak teori belajar modern. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada 18 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Dalam eksperimennya, dia melihat bahwa subjek penelitiannya atau seekor anjing akan mengeluarkan air liur sebagai respon atas munculnya makanan. Dia kemudian mengeksplorasi fenomena ini dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku atau behavioral study yang dikondisikan yang dikenal dengan teori classical conditioning. Selanjutnya, B.F. Skinner. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, kota kereta api kecil di perbukitan Pennsylvania, tepat di bawah Binghamton, New York. Ayahnya adalah seorang pengacara muda yang sedang naik daun, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1936, saat berusia 32 tahun, Skinner menikah dengan Yvonne Blue dan pasangan tersebut pindah ke Minnesota, di mana Skinner mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pengajar. Pada tahun 1945, Skinner dan keluarganya pindah ke Bloomington, Indiana, di mana ia menjadi ketua Departemen Psikologi di Universitas Indiana. Pada tahun 1989, Skinner diagnosis menderita leukemia. Dia menyelesaikan artikel yang dijadikan bahan pembicaraan pada tanggal 18 Agustus 1990 di hari kematiannya. Albert Bandura lahir di Munda, Alberta, Kanada pada tanggal 1 Desember tahun 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina, di mana ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki di antara 6 bersaudara. Setelah lulus SMA, Bandura pergi ke barat menuju Universitas British Columbia di Vancouver. Melanjutkan pasca sarjananya di Universitas Iowa, Bandura menerima gelar MA pada tahun 1951 dan gelar PhD, gelar dalam psikologi klinis, dari University of Iowa pada tahun 1952.
Bandura kemudian menikah dengan Virginia pada tahun 1952, di mana dari pernikahannya dikaruniai 2 anak perempuan. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Pada tahun 1964, Bandura menjadi profesor penuh di Stanford dan terpilih sebagai anggota American Psychological Association. Pada tahun 1976, Bandura menjabat sebagai ketua jurusan psikologi, dan pada tahun 1977, Bandura menerbitkan teori pembelajaran sosial. Edward Lee Thorndike lahir 31 Agustus 1874, Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Ayahnya merupakan seorang mantan pengacara yang kemudian menjadi pendeta di sebuah gereja Metodis. Semasa kecilnya, keluarganya sering berpindah-pindah tempat tinggal. Thorndike adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Pada tahun 1895, Thorndike memperoleh gelar sarjana dari Universitas Wesleyan, melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard dalam jurusan bahasa, di mana fokusnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Selain itu, Thorndike juga belajar dari William James di Universitas Harvard sejak tahun 1895 hingga 1897. Berikutnya, pendidikan di Universitas Columbia hingga memperoleh gelar doktor filsafat pada tahun 1898. Thorndike merupakan salah satu pendukung teori belajar behavioristik. Pemikiran behaviorisme Thorndike dalam hal belajar adalah proses interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Thorndike bekerja sebagai pendidik sekaligus psikolog. Ia awalnya bekerja sebagai psikolog, namun kemudian menjadi dosen di Universitas Columbia. Thorndike bekerja di Universitas Columbia sejak tahun 1904 dan pensiun pada tahun 1940. Thorndike akhirnya meninggal pada tanggal 9 Agustus tahun 1949 di umur 74, Montrose di New York. Lantas, bagaimana sih pandangan teori behavioristik terkait dengan pribadi sehat dan tidak sehat pada individu? Setiawan 2018 dalam bukunya menjelaskan pribadi sehat dan tidak sehat. Yang pertama adalah pribadi sehat. Sehat menurut teori behavioral adalah pribadi yang dapat merespons stimulus di lingkungan secara tepat dalam bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan reinforce internal di samping eksternal serta memiliki kontrol diri yang memadai. Sedangkan pribadi yang tidak sehat merupakan perilaku bermasalah. Dalam pandangan behaviorisme dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, yakni perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan atau pengkondisian. Kedua, cara belajar atau lingkungan yang salah. Ketiga, cenderung merespon tingkah laku negatif. Dan yang terakhir, gagal dalam belajar. Ada banyak teknik konseling pada pendekatan behavioristik. Namun, pada video kali ini saya hanya akan membahas satu teknik konseling, yakni teknik self-management. Self-management atau pengelolaan diri merupakan suatu strategi pengubahan perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Self-management berkenaan dengan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang mempengaruhi tingkah laku individu. Self-management merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Di dalamnya terdapat kekuatan psikologis yang memberi arah pada individu untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihannya, serta menetapkan cara-cara yang efektif dalam mencapai tujuannya.
Berikut adalah tahapan pelaksanaan self-management. Yang pertama, konseli mengidentifikasi dan mencatat sasaran perilaku dan mengontrol penyebab serta akibatnya. Yang kedua, konseli mengidentifikasi perilaku yang diharapkan arah perubahannya. Ketiga, konseli menjelaskan kemungkinan strategi pengelolaan diri atau self-management. Keempat, konseli memilih satu atau lebih strategi self-management. Yang kelima, konseli menyatakan secara verbal persetujuan untuk menggunakan strategi self-management. Keenam, konselor memberikan instruksi dan model strategi yang dipilih. Ketujuh, konseli mengulang pemahaman strategi yang dipilih. Kedelapan, konseli menggunakan strategi yang dipilih. Kesembilan, konseli mencatat penggunaan strategi serta tingkat perilaku sasaran. 10. Data konseli diperiksa oleh konselor bersama konseli dan konseli melanjutkan atau membuat revisi program. Terakhir, membuat catatan dan penyajian data pada diri sendiri dan penguat demi kemajuan. Demikianlah penjelasan terkait konseling behavioristik dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.